Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosini Rima Mulia dari program studi Akuntansi Sektor Publik kelas 26. Pada video kali ini saya akan membuat pembahasan terkait UTS pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Yuk langsung saja kita simak. Nah, video kali ini merupakan video part 2 yang akan membahas soal esai Akom. Di sini eh, kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan, baik jurnal aktual maupun jurnal berbasis kelas. Kemudian kita juga diminta untuk menyusun LRA, LO, dan neraca. Di sini sudah disediakan neraca saldo dan DPA untuk tahun anggaran 2023. Nah, langsung saja kita mulai dari transaksi yang pertama. Kita harus membuat jurnal penetapan anggaran berdasarkan DPA di Diklat tahun 2000, tahun anggaran 2023. Nanti yang diketahui pendapatan dan belanjanya, maka kita bisa menjurnal sebagai berikut. Nah, yaitu estimasi pendapatan sebesar pendapatan di DPA pada di debit, kemudian apresiasi belanja pegawai yang di sini juga sudah tertera ini, belanja pegawai, belanja jasa atau belanja modal kita taruh di kredit. Kemudian selisih antara keduanya itu kita jurnal di estimasi perubahan saldo anggaran lebih di debit. Nah, itu untuk di jurnal anggarannya yang berbasis kas. Nah, di jurnal finansial kita tidak dan jurnal apa-apa ya teman-teman. Lanjut, yang nomor 2, total SP2 DLS, gaji dan tunjangan selama setahun itu sebesar 3.762 sekian. Nah, karena sudah begitu, maka kita bisa membuat jurnal. Yang pertama di jurnal anggaran dulu, itu belanja pegawai pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 3.762. Jadi kita akan mengurangi EPSAL pada belanja pegawai. Nah, itu untuk jurnal anggarannya. Untuk jurnal finansialnya, kita bisa menjurnalnya seperti ini. Kalau di sini belanja, ingat di jurnal finansial yang berbasis aktual ini kita bukan tidak mencatat belanja, melainkan beban. Jadi beban pegawai pada rekening kas PPKD. Karena beban pegawai ini akan mengurangi rekening kas PPKD. Selanjutnya, nomor 3, bendahara pengeluaran menerima uang persediaan dari BUMD sebesar 300 juta berdasarkan bukti berupa SP2D UP. Nah, di sini berarti jurnalnya untuk di jurnal anggaran ini seperti ini. Kita tidak menjurnal. Kenapa kita tidak menjurnal? Karena di sini itu tidak ada pendapatan yang masuk. Jadi ini tuh dari bendahara ke rekening kas aja. Jadi kayak tidak ada pendapatan di luar yang masuk. Jadi karena tidak ada kas yang masuk, kalau jurnal anggaran yang berbasis kas ini kan akan menjurnal ketika ada jurnal yang ada ketika ada uang yang masuk. Ini tidak ada, maka kita tidak mencatat transaksi itu. Kemudian untuk jurnal finansialnya kita bisa mencatat, nah ini kas di bendahara pengeluaran pada rekening kas PPKD. Nah, jadi kita tuh menambah kas di bendahara pengeluaran, tapi mengurangi rekening kas. Jadi kas di bendahara pengeluaran itu diambil dari rekening kas PPKD seperti itu. Kemudian nomor 4, pendapatan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang diterima oleh bendahara sebesar sekian. Dari jumlah tersebut termasuk pelunasan piutang retribusi yang berasal dari tahun lalu sebesar ini. Nah, seluruh penerimaan retribusi ini telah ditransfer oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Yang pertama ini kan udah ada penerimaan ya, penerimaan pendapatan retribusi pelayanan. Kita lihat di jurnal anggarannya, kita akan menjurnal, nah, estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan retribusi. Ingat ya, di jurnal anggaran kita tetap mencantumkan pendapatan, tetapi kita
harus menyertakan LRA agar untuk menjadi pembanding antara jurnal anggaran dan jurnal finansial. Ini jadi akan menambah estimasi perubahan saldo anggaran lebih dari pendapatan dan distribusi. Nah, di jurnal finansialnya kita bisa menjurnal ini. Jadi yang pertama tadi kan eh, ini. Jadi yang pertama tadi kan eh, pendapatan retribusi pelayanan pendidikan. Nah, termasuk pelunasan piutang retribusi yang berasal dari tahun lalu. Jadi, pendapatan kita mendapat kas sebesar 1.200.000 1.200.000 sekian. Nah, itu termasuk piutang dari tahun lalu dan pendapatan retribusi LO. Nah, di sini kita menuliskan LO untuk pembeda gitu antara jurnal anggaran dan jurnal finansial. Kemudian di sini juga dijelaskan seluruh penerimaan retribusi di atas telah ditransfer oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Jadi akan mengurangi kas di bendahara penerimaan dan akan menambah rekening kas PPKD. Di rekening kas PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaannya di kredit. Lanjut nomor 5. Dari saldo piutang retribusi yang tersedia dalam neraca saldo awal tahun terdapat piutang macet senilai 8 juta. Nah, piutang ini tuh dihapuskan seluruhnya ter- eh, berdasarkan SK. Jadi, kita penjurnalnya itu di jurnal anggaran ini sebenarnya karena nggak ada uang yang masuk ya, jadi no entry. Kemudian di jurnal finansialnya akan mencatat nih eh, penyisihan piutang retribusi yang tidak kan dihapus tuh. AFD-nya dihapus sebesar 8 juta. Kemudian piutang retribusinya juga akan terhapus di kredit sebesar 8 juta. Lanjut nomor 6, tentang realisasi belanja modal renovasi gedung yang dibayar secara langsung itu 524 juta berdasarkan bukti ini. Jadi di jurnal anggarannya kita akan mencatat sebagai yang belanja modal karena udah tertera ya belanja modal sebesar ini. Jadi kita akan menjurnal belanja modal pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih karena akan mengurangi ya. Nah, estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang kita punya. Kemudian di jurnal finansialnya, ingat kita tidak mencatat belanja, melainkan menambah gedung dan bangunan. Karena ini tadi untuk renovasi gedung dan bangunan ya. Nomor 6. Lanjut nomor 7. Nomor 7. Bendahara ditandangani tanda tangani pejabat. Ini belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Nah, dalam jumlah belanja barang dan jasa tersebut pembayaran seluruh utang belanja langganan daya dan jasa yang diakui pada akhir tahun 2022. Nah, kita lihat di sini tuh utang belanjanya kan 22,5 juta ya. Nah, jadi kita akan menjurnalnya yang pertama di jurnal anggaran dulu. Nah, yang utang tadi kan tidak masuk ya di dalam jurnal anggaran. Maka di jurnal anggaran kita hanya mencatat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal sebesar rinciannya ini tadi. Nah, lalu dan juga menjurnal estimasi perubahan saldo anggaran lebih ya sebesar total ini. Dan untuk jurnal hmm, finansialnya maka akan menjurnal yang pertama utang belanja karena utang dihapus maka utang di debit besar 22,5 juta. Kemudian tadi kan di sini terjelaskan bahwa itu termasuk belanja barang dan jasa itu termasuk pembayaran seluruh utang. Maka belanja barang dan jasanya itu bukan 150 tapi 150 dikurangi utangnya yaitu jadi 27,5 juta. Kemudian beban pegawai dan juga seperti biasa. Kemudian ini gedung dan bangunan karena renovasi gedung itu 25 juta. Itu akan mengurangi pasti bendara pengeluaran maka eh, akan dijual seperti ini. Lanjut nomor 8.
Diterima SP2DGU untuk mengganti penggunaan upaya yang telah disebutkan pada poin nomor 7. Nah, di sini di anggarannya kita tidak mencatat ya karena tidak ada pendapat yang masuk ataupun kas yang masuk, tapi ini hanya antara entitas yaitu antara rekening kas dan juga bendahara. Maka di jurnal finansialnya kita akan mencatat seperti ini. Jadi kasnya itu di bendahara pengeluaran itu bertambah dan rekening kas PPKD akan berkurang. Jadi untuk mengganti ya, jadi rekening kas ke bendahara pengeluaran. Lanjut nomor 9, SP2DLS belanja modal pengadaan peralatan mesin. Nah, jadi ini di jurnal anggarannya kita akan mencatat belanja modal. Modal apa ini tadi? Itu modal pengadaan peralatan mesin. Kita mencatatnya belanja modal. Nah, pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit. Lalu untuk jurnal finansial seperti biasa, kita mencatatnya untuk bulan. Oh, karena ini pengadaan peralatan dan mesin, jadi kita untuk di peralatan dan mesin ya akan mengurangi rekening ke rekening kas. Nomor 10, pengesahan SPJ telah ditandatangani sebesar ini. Berarti untuk rekening untuk jurnal anggarannya kita akan menjurnal belanja-belanja dan pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih seperti biasa ya. Kita tulis yang sama seperti ini seperti biasa. Kemudian untuk jurnal finansialnya, ingat ya kita tidak menjurnal belanja, tapi ini kita menjurnal yang beban. Jadi bukan belanja tapi buat pegawai dan barang dan jasa dan beban modal sama ya untuk nominalnya. Kemudian nomor 11, UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening kas daerah. Nah, sisa uang persediaannya tuh berapa kan? Nah, untuk di jurnal anggaran ya lagi-lagi ada pendapatan 5 juta, no entry, nggak menjurnal di jurnal anggaran, tapi di sini menjurnal karena ini tadi kan sisa UP disetor seluruhnya. Akhirnya ke rekening kas daerah. Jadi, menambah rekening kas daerah dong. Nah, dan akan mengurangi kas di bendahara pengeluarannya. Nah, angka ini tuh dari mana sih? Jadi, angka ini tuh bisa lihat dari awalnya tadi kan kita dapat 300 apa ya? 100 juta. Lalu ini keluar dan masuk lagi di kas bendahara pengeluaran 252 juta, jadi udah sangat pas. Kemudian ini berkurang lagi 267.500.000, jadi 300 dikurangi 167.500.000, jadinya 32.500.000. Lanjut nomor 12, terdapat tagihan retribusi pada tahun berjalan yang diterima pembayarannya pada akhir tahun. Nah, kalau itu berarti kan piutang ya, tagihan. Jadi di jurnal anggaran berarti kita tidak mencatat. Nah, untuk di jurnal finansialnya kita akan mencatat sebagai piutang ada pendapatan retribusi LO 15 juta 100. Nah, 15 juta 100 ini dari mana sih, Kak? Jadi, 15 kita lihat dari piutang awalnya. Ini kan 16.500.000. Kita lihat dari transaksi ini 16.500.000 dikurangi karena ini penghapusan ya, pelurasan, jadi kita hapus kurangi 4.500.000 dikurangi 8 juta, kemudian ditambah 12 juta 100, maka hasilnya 12 juta 100. Nah, 20% dari 15 juta 100 kita 20.000. Jadi angkanya di sini. Lanjut nomor 14. Nomor 14, hasil stok outstanding melaporkan nilai persediaan akhir besar 2 juta. Metode periodik
Dalam pencatatan beban persediaan digabung ke rekening beban barang dan jasa. Nah, lagi ya di sini enggak jurnal di jurnal anggarannya karena tidak ada masuk. Kemudian untuk jurnal finansialnya, jadi kita menjurnalnya ya. Jurnal finansialnya kita mencatat ini, nah, kan ada keterangan tuh, ada beban barang dan jasa. Jadi persediaannya itu ada beban barang dan jasa. Nah, kenapa sebesar 4.600.000? Awalnya dia punya 6.600.000, terus sisanya 2 juta. Jadi yang kita jual adalah yang berkurang. Siapa yang berkurang? 1.600.000. Itu 6.600.000 dikurangi 2 juta yang tersisa. Lanjut, nomor 15. Pengusutan aset tetap untuk tahun berjalan sejumlah 510 juta untuk peralatan dan mesin dan 255 juta untuk gedung dan bangunan. Nah, kalau di sini lagi-lagi di jurnal anggaran ya, nanti kita tidak. Nah, tapi di jurnal finansial, kita main jurnalnya. Beban penyusutan seperti biasa, pada akumulasi penyusutan produk dan mesin dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar nominal yang telah tertera di sini, 500 dan 255 juta. Penyusutannya total dari kedua akumulasi penyusutan ini.